harapan saya adalah meskipun saya autisme, Mm-mm. masyarakat bisa menerima saya. Ini mungkin agak sedikit memalukan, tapi saya agak itu orang-orang yang suka membuli. Apakah, be honest, I never intended to forgive them. Makanya aku ada pakai headset itu sebagai alat bantu saya mendengarkan musik, menutupi. Hai, aku Sabi. Selamat datang di Sabiru. Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami @sabiruindonesia dan ikuti hashtag #sabiruinfo, sabirutalk, sabiruevent. Jangan lupa ikuti Instagram Sabiru ya. Happy parenting! Hai orang tua hebat, sekarang kita di sesi 2 podcast Sabiru Indonesia. Kali ini tamu kita ada Brian dan juga Bu Jen. Ya mungkin yang ingat kemarin waktu webinar Sabiru Indonesia ada Bu Jen dengan temanya sensori di rumah. Iya, betul. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Siang. Brian boleh sapa teman-teman yang ada di podcast kita gitu. Halo. Hai. Oke. Brian boleh ceritakan Brian sekarang kesibukannya apa? Saat ini kesibukan saya itu mempersiapkan karya untuk tahun depan, pameran tunggal. Pameran tunggal yang akan diselenggarakan oleh manajer saya. Oke. Pameran apa? Seperti pameran tunggal, pameran karya. Kayak yang kemarin dikasih lihat itu ya. Ada karya-karyanya Brian itu ilustrasi, lalu juga lukisan, tapi dalam bentuk digital, begitu ya? Ya. Tapi omong-omong Kalau ada yang apa enggak baiknya kita biarkan Brian perkenalkan dulu dari awal. media kertas. Iya, oke. Boleh. Maaf. Kita kenalan dulu biar mereka lebih tahu Brian ini siapa, sekolah di mana. Iya. Nama saya Jacobus Brian Henanto Putra. Saya lahir di Batam pada tanggal 1 April 1999. Saat ini berusia 23 tahun. Saya penyandang autisme. Meskipun saya sulit mengatakannya itu kondisi saya itu tidak bisa mendengar suara orang tertawa itu karena itu kedengarannya seperti ada yang menertawakan saya. Oke. Mendengarkan orang tertawa itu seperti apa, Bray? Coba Bray bisa bantu jelaskan. Ada yang menertawakan saya. Betul, misalnya dalam situasi apa? Kalau misalnya Bray di dalam kelas atau mungkin lagi jalan-jalan, terus ada sekelompok orang tertawa, Bray melewatinya. Itu bermula pada mulai kelas 6 SD di Malang, mulai di SD laboratorium. Dan perasaan itu kayak muncul kayaknya waktu SD di mungkin belum, waktu itu aku belum sadar. Aku pernah ini dipaksa berpakaian yang tidak pantas di depan murid-murid. Terus lampu saya dikuncir 2. Terus saya mulai rasakan
pesan itu Oke. seperti marah. Hmm. Ada lagi, Bray? eh, kayaknya itu yang aku sebagian besar ingat. Oke. Yang perasaan itu bagaimana munculnya itu. Oke. Jadi kalau lewat ada sekelompok orang tertawa, apakah itu juga memicu Bray untuk marah? Iya. Oke. Karena itu makanya aku ada pakai headset itu sebagai alat bantu saya mendengarkan musik, menutupi suara di luar itu supaya tidak lalu marah, untuk menghindari masalah dengan orang lain. Kalau sekarang level marahnya Brian berapa? 0 sampai 10. Seperti 70% dari 100 Oke. Sekarang? Kalau sekarang? saat ini. Ya, statusnya itu masih. Oke. Oke. Silakan Kak Ellen, saya kembalikan. Maaf, saya tadi potong. Nggak apa-apa. Tadi saya memang mau tanyakan juga, tapi saya mau ini dulu lah. Tanya-tanya juga tentang Brian pun kita boleh tawa saya. Oke, silakan. Oke. Mungkin yang ada di rumah pengen tahu, sekarang kan Brian sudah usia 23 tahun. Ya, Ya, saya boleh cerita ya, Brian ini kemarin sempat kuliah juga di Universitas Brawijaya Malang. Ambil jurusan apa, Brian? jurusan desain komunikasi visual. Dan saya masuk universitas lewat program PSLD. Program apa itu, Brian? Penerimaan. Ini seperti kayak help center bagi penyandang disabilitas. Oke, jadi memang ada jalur khusus untuk penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. Ambil desain grafis. Memang Brian suka gambar ya? Iya, sejak kecil, mulai waktu aku menggambar di tembok atau masih di rumah pelamu di Batam. Berarti dari kecil Brian sudah suka gambar. Sama mama diizinin ya untuk gambar? Belum, tapi waktu aku mulai sering itu kami mulai notice kalau aku suka menggambar dan makin sering. Dan itu berlanjut dari SD ke SMP ke SMA hingga saat ini. Oke. Iya. Nah, selama Brian kuliah kemarin itu Brian tempat tinggal sendiri di apartemen. Nah, bagaimana Brian kok bisa tinggal di apartemen sendiri gitu? Brian ngapain aja di apartemen? Untuk tempat tinggal waktu aku kuliah di Universitas Brawijaya, itu sebenarnya di apartemen Soekarno Hatta, itu dekat kampus. Itu sejak itu saya dilatih untuk lakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu, ngepel, sampai kuliah. Katanya saya mulai bisa. Sendiri ya itu, Ya, bersihin rumah sendiri. Oke, hebat. Juga tuh memasak. Oh iya, Brian juga jago masak. Apa Brian? Itu waktu masih kuliah saya jadi saya mulai masak dari kuah-kuahan hingga tumis, bahkan saus spaghetti. Saus spaghetti. Ya, itu beli bahan-bahan seperti daging giling, saus tomat, campur, dan bawang. Saat ini aku ada rencana
membuka bisnis delivery nasi goreng sebagai alternatif, tapi rencana itu masih belum. Saya masih harus belajar mulai dari bikin bumbunya. Oke. Saat ini bumbu yang saya buat itu terdiri dari 3 sendok saus bolognese, 8 atau 9 siung bawang putih, dan 15 siung bawang merah di blender. Itu untuk berapa porsi? Mungkin untuk 4 atau 5. Oke. Tapi bumbu itu bisa juga dijadikan bahan untuk tumis. Oh. It's okay. Hmm. Good. Ini luar biasa sekali loh. Jadi Brian ini sewaktu kuliah dia tinggal sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri, gitu. Dan juga kamu sendiri ya Brian ya. Iya, jalan kaki. Jalan kaki karena dekat ya Ya. dari kampus. Oke. Tapi bisa juga lewat Gojek. Oh, kadang juga naik Gojek kalau sudah karena mau telat. udah mau telat. Oke, baik. Kita boleh tanya juga karena Brian ini sempat tinggal sendiri. Gimana ngatur keuangannya? Dapat uang saku dari mama? Ya. Tapi karena sekarang ini karena saya udah lulus kuliah itu, saya harus mulai cari kerja gitu untuk menghasilkan uang, Good. mulai kerja online. Tapi saat ini saya masih belum ada dapat pekerjaan yang bisa menghasilkan uang gitu. Jadi saya terus mencari, dan terus hingga aku melamarnya di Upwork, juga di Jobstreet. Sendiri, cari sendiri sama. Iya, cari sendiri. Dan Upwork itu ada sugesti kakak saya yang sekarang ini tinggal di Kanada. Sedangkan yang lamar di Jobstreet atau sugesti ayah saya. Oke. Berarti keluarga Brian sangat support ya sama Brian ya, apapun yang Brian lakukan. Ya. Gitu. Gimana support yang diberikan orang tua ke Brian? Gitu. Apa aja support yang orang tua berikan ke Brian? Selain support secara finansial, itu waktu kecil pernah terapi gitu. Oke. Brian diajak untuk terapi. Terapi apa aja? Bicara, hubungan dengan komunikasi gitu. Kalau dengan ketemu Bujen usia berapa Brian? Waktu SD lab SD kelas 6. kelas 6. Oke. Gitu. Gimana? Waktu pertama kali ketemu Bujen kalah nggak ini? Tidak. Enggak. Baik, Bujen. Ya, mendengarkan masalah saya. Apakah Bujen cukup membantu Brian Iya. untuk ini mengatasi apa aja kesulitan Brian? Saya Emosi itu. Apa yang diajarkan Bujen ke Brian? konsultasi. Waktu konsultasi gimana ngajarkannya? Katanya Brian kalau marah ini bisa sampai wah gebrak-gebrak meja. Sekarang udah enggak, Brian udah hebat. Gitu. Diajarkan apa sama Bujen ini? Tapi aku pada kurang ingat itu. Iya. Baik, segitu banyaknya. Banyak ya, karena udah bertahun-tahun ya bersama dengan Bujen. Berapa tahun bersama dengan Brian? Dan Brian waktu SD kelas 6 sampai lulus SMP, kemudian Brian SMA pulang balik Batam, kemudian Brian kuliah, kita kontak lagi, pertemuan berapa kali, terus terkena pandemi, Brian balik lagi. Sekarang saya membantu Brian mempersiapkan kerja, ya Brian?
Berarti hubungannya sudah sangat dekat ya Ibu ya, sudah bertahun-tahun gitu, Oh, walaupun betul. sempat long Oh, distance. ya, long distance. Hmm. Seperti teman. Ya, kok seperti teman Bu Jen ya? Kita teman lah, kan? Teman. Teman lah kita. Bray, tadi Kakak Ellen masih bertanya, Bray mengatur keuangannya bagaimana, Bray? Bisa dibagikan ke tipsnya ke pendengar di sana. Bray terima uang tipsnya saku itu- dari Mami, terus? Ini mungkin agak sedikit memalukan, tapi saya agak boros waktu. Ada suatu saat itu, waktu 1 bulan, hampir sebulan, ya ini tips saya itu terus sering berhemat, tidak boros-boros uang. Oke. Dicatat. Brian catat. Itu saya mulai. Ya, maksudnya Kak Ellen, apakah Bray menggunakan buku catatan untuk nanti pemasukan berapa, pengeluaran berapa, nanti laporan ke Mami? Kalau saya pernah dicatat di HP gitu. Oke, catat di HP. Dan ada satu lagi yang aku cerita gitu. Pada awal tahun 2019 itu saya sempat kena tipu oleh orang yang di Jakarta. Ya, Itu yang soal pengiriman HP. pembelian ya. Purchase itu tahu, pembelian. Brian beli HP. Harusnya saya bilang tidak dan tetap membantu pengiriman. Harusnya aku bilang tidak waktu itu. Ya, kalau tetap ini mengikuti prosedur, setelah beberapa saat bisa dapat uang. Lalu setelah sama Bu Jen dan coba nelpon kontak itu lagi, aku mulai sadar kalau orang itu penipu. Yang bagaimana aku bisa tahu? Ya, kita sering Kalau kok udah kena tahu tipu. seperti itu, harusnya aku ada kontak orang tua saya atau Jen soal itu. Ya, gak apa-apa. Kita semua Oke, juga kita semua pasti melakukan kesalahan penipuan. Pujian aja kemarin kena tipu, Bray. Feedback. Jadi it's okay. Kita belajar dari kesalahan, Bray. It's okay. I learned my lesson. Ya, Ya. good. Gitu. Boleh saya flashback ke masa lalu Brian? Boleh ya? Waktu Brian masih kecil, tadi kan Brian sempat cerita, sempat dibully oleh teman. Iya. Cerita soal itu. Boleh. Sejauh itu aku hanya bisa mengingat sebagian. Oke, boleh. Kadang ada hal baik di sana, kadang ada hal buruk. Kadang-kadang. Nah, pesannya Brian buat teman-teman yang pernah membuli Brian apa? Nah, ini Brian boleh sampaikan di sini kan taruhnya sudah 70% ini, nggak 100% lagi. Ini boleh Brian kasih pesan buat teman-teman Kak Bully. Untuk orang-orang yang suka membuli, apakah itu saya akan marah kalau aku menggunakan omongan kasar? Ya, mungkin ada kata-kata penggantinya untuk menunjukkan kepada para pendengar bahwa ini kemarahan saya, selain dengan kata-kata kasar.
Kalau bisa tuh mungkin tidak bisa lah kalau private message ke Oh, orang-orang itu tidak bisa. ya. Masih marah Tidak. berarti ya. Tidak melakukan private message, mungkin ada pesan umum Karena yang bisa ini dipelajari. umum, jadi Mhm. saya tidak bisa mengutamakan perasaan saya yang sebetulnya kepada mereka. Tapi yang jelas kalau dengan satu kata masih marah ya. Iya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Masih ini ya. Ya, jadi memang agak sulit sekali kalau sepertinya Besides- sepele pembuli. My parents wouldn't like it if I use profanity. Of course, nobody's like. But you can try to find another words. But when it comes to bullies, I could make an exception. So forgive my foul language, but I say those bullies can eat shit. Okay. Yeah, that was for, and I apologize for the public who had to hear such word. I humbly apologize for that. Apologize accepted. Feeling much better? Yeah, a bit. It's okay. Although I do feel bad for my parents or my grandparents who had to hear such a word. Yeah. I really didn't want to say, well, they are present in the first place. Thank you for your feeling. Thank you for sharing. We do understand what you feel. Yes. Oke, karena Brian nggak suka ya pertanyaan itu, mungkin kita tanya pertanyaan yang lain. Tadi Brian sempat cerita tentang mau bikin pameran, ya pameran yang Brian. Ya, tahun depan makanya saya setiap hari harus mempersiapkan karya. Oke. Bocoran dikit boleh nggak, Bre? Karyanya apa? Peserta, para penonton di sana, pendengar pasti ingin tahu, Bre, punya karya apa ya? Mereka penasaran. Kasih bocoran dikit aja biar mereka, Cuma sedikit. sedikit aja, Bre. Jangan banyak-banyak biar orang penasaran, Bre. Sebentar. Ya, boleh. Was it around here? Sebentar aku scroll dahulu. Was it around here? Maybe. Ya, Ah, terlihat ya. kurang. Boleh dekat ke kamera. Mungkin sambil dijelaskan sedikit, Bre. Ya, ini saya menggambar di HP lewat aplikasi Ibis Paint X. Itu beberapa karakter atau objek dibuat di beberapa layout dalam satu kanvas. Coba lihat. Wah, ya Brian suka gambar-gambar manga itu ya namanya. Ya, dan cita-cita saya menjadi komikus atau ilustrator, tapi saat ini masih belum ada dapat pekerjaan yang menghasilkan uang. Iya. Ya, pekerjaan profesi ilustrator itu. Dulunya cita-cita ingin jadi astronot, tapi udah menyerah gitu karena agak mustahil. Lalu sekarang ingin jadi ilustrator itu tadi. Iya. Makanya persiapan ya, tahun depan kita tunggu karya
Brian, nah kita tunggu pamerannya kapan. Nanti boleh diinfokan ya ke Sabiru. Nanti kami akan bantu infokan ke parents yang hari ini mengikuti supaya bisa datang. Ini bentuknya apa? Virtual atau offline pamerannya? Bisa virtual, bisa offline. Oke. Oke, masih di konsep ya Brian ya. Eh, itu ada, itu saya ada mulai sekolah SMP karena banyak masalah di sana, saya dikeluarkan dari sekolah dan harus pindah ke SMP Bakti Luhur. Oke. Jadi memang khusus sekolah luar biasa ya di Bakti Luhur. Bukan, tapi sekolah itu pakai sistem inklusi, jadi menerima. Oh, begitu. Bedanya apa di sekolah di sebelumnya dengan yang sekolah di Bakti Luhur? Brian lebih merasa nyaman atau bagaimana? Ya, sedikit. Sedikit lebih nyaman. Bagaimana dengan teman-teman di sana? Ya. Oh, I say they're quite full of surprises. They're unpleasant at first, but gradually they starting to warm up. I say they're full of surprises. Ada mulai dari Anto itu, ya tubuhnya kayak sekecil ini loh, sampai harus dengan kursi roda. Deformasi tubuh itu. Dan apa namanya tuh? Novi itu jalannya pakai kaki buatan karena kakinya nggak ada. Aku tidak benar-benar tidak suka orang itu. Dia autis seperti saya, tapi sikapnya gila banget. Sampai aku tidak bisa mendeskripsikan. Tapi untuk pelajaran di sekolah, Brian, oke, Ya, oke. menyenangkan. Ya, bahkan waktu pelajaran mereka itu ada yang masak bersama. Oke. Karena Brian suka masak ya, jadi pelajarannya Brian suka. Ya, Pelajaran yang nggak Brian suka? itu aku sih kurang bisa ini pelajaran yang nulis bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Oke. Gitu. Aku cuma bisa ngomong dengan logat Jawa sedikit. Boleh dicoba bahasa Jawa yang Brian bisa. Ora artinya tidak. Ora, oke. And then? Yo wis. Yo. Artinya ya sudah. Ya kayaknya cuma sekecil itu aja aku bisa. Tapi kan Brian fluent English and bahasa Indonesia juga jago Brian. Pelajaran yang tidak Brian suka fisika katanya ya, matematika. Bukannya Oh, kimia. nggak suka, cuma kesulitan. Oh, kesulitan. Ya, pada kesulitan. Juga kalau yang matematika waktu SMA itu kurang bisa. Sampai di halaman jawaban yang buku UAS itu, jawabannya itu tidak konsisten. Harusnya di internet itu dapat, yang udah cari di internet itu udah betul, tapi yang di ini tidak konsisten banget. Ya, salah soal ya. Ya, gurunya nggak teliti bikin soal mungkin. Bikin kayak perhitungan. Karena aku tuh mulai sedikit bisa itu karena edukasi dari guru matematika saya.
Oke. yang salah satu guru di Kang Kudus itu sekalian guru les matematika. Brian juga les ya. Iya, Hmm. kalau persiapan Mm-mm. UAS itu kami ya, kayak putar dalam menyelesaikan soal itu dan saya biasanya karena bimbingan dulu Oke, bimbingan sama mama dileskan ya. dan Carikan guru les. guru les matematikanya itu guru yang sama itu di pelajaran matematika di SMA. Oke. Nah, dukungan Mami ke Brian dalam belajar ini selain mencarikan guru les, itu apa yang Brian suka, apa yang Brian nggak suka, itu apa aja? Gimana? Kalau yang Mami kasih dukungan ke Brian, apa aja ini support Brian bagaimana? ya, tadi sudah saya sebutkan itu waktu kecil itu ada terapi bicara. Oke. Mami mungkin support Brian. Oke, Brian pasti bisa gitu ya. Mami kan sering bilang gitu sama Brian. Hipnoterapi, tapi saya kayaknya kurang serius. Benar-benar kurang serius saya. Oke. Nah, saya sering dengar Mami bilang, ayo Brian pasti bisa. Ayo kita bikin pameran, Mami dukung ini. Ya, Mami luar biasa ya kalau dukung Bray ya. Bray, sayang nggak sama Mami? Iya. Sayang. Coba ini Mami lihat kita di luar studio. Nah, mungkin bisa ada yang ingin Bray sampaikan ke Mami atau ke Papi. Boleh di sini. Yang mau saya sampaikan? Iya, sampaikan ke Mami gitu. Bentuk rasa sayangnya Bray atau ucapan terima kasihnya Bray, boleh. Silakan apa? Saya berterima kasih kepada ayah dan ibu saya dari lubuk hati saya karena sudah mensupport saya selama beberapa tahun ini. Dan susah ya mengungkapkan ya. Maksudnya susah mencari kata-kata yang tepat. Oke. Ya. Dari gerakan aja, gerakan. Bahasa Inggris nggak apa-apa, pakai bahasa Inggris. I thank my mom and dad for all their support all these years from the bottom of my heart. Oke, singkat tapi sangat mengena. Jadi Brian mengucapkan terima kasih kepada Mama dan Papa dari dasar hatinya Brian yang terdalam. Good. Sama Bucin, gimana? Do you have a special message for me? Yeah, of course that extends to Jen as well. Thank you. Me too. Thanks that you come to my life so I can learn a lot of things about autism. Yeah. Brian sadar bahwa Brian punya banyak orang-orang yang sayang dan juga mendukung Brian. Jadi Brian pasti bisa jadi yang terbaik. Oke? Harus percaya diri. Dan harapan saya adalah meskipun saya autisma, masyarakat bisa menerima saya dan karya-karya saya bisa diakui. Itu harapan Brian ya. Ya. Dan untuk mempersiapkan karya saya harus membuat karya yang original. Sip. Ya.
Oke, nah ini karya-karyanya Brian nih. Ada kita bantu untuk share screen. Boleh diperbesar ya? Ya, biar lebih jelas karya-karyanya. Ini dia. Nah, sambil lihat karya-karya, sambil saya boleh bacakan, Brian boleh jawab pertanyaannya. Nih, ini ada yang tanya ini, apakah Brian sensitif terhadap suara knalpot, bising-bising selender, dan gimana cara Brian mengatasi? Itu yang waktu saya kecil itu, waktu saya masih anak kecil itu, waktu SD. Ya, lama-lama mulai terbiasa. Oke, terbiasa. Dilatihnya gimana waktu masih kecil pakai ini ya, headset ya, biar nggak terlihat. Waktu itu saya tidak ada pakai headset waktu itu. Latihannya gimana? Ini pengen tahu ini. Juga ada adik-adik yang Setelah beberapa kali itu pergi ke sekolah atau maupun ke berbagai macam tempat, lama-lama mulai terbiasa. Yang mami suruh pegang bor sendiri supaya dengar suaranya itu. Itu waktu aku udah bantu Supaya Bray tahan dengan pasang suara. itu. Kayaknya waktu SMA deh. Itu SMA. Ya, jadi salah satu caranya supaya Brian bisa beradaptasi sama maminya dikasih bor ini ya. Bukan. Sebetulnya aku udah bantu Dedi gitu, pasang. Disuruh pasang ya. Bukannya disuruh, cuma membantu. Oke. Jadi untuk desensitisasi, untuk membiasakan dengan suara-suara yang ditakuti hingga bisa meningkatkan toleransi. Bukannya ditakuti, cuma yang mengganggu. Waktu dekat itu keras banget. Ya. Yang mengganggu kan ya, noisy. Bukannya untuk It's noisy. Terlalu bising sampai ya dan ya jadi putih gitu. Hampir gitu. Jadi seperti itu. Iya. Brian makannya diatur nggak? Ini ada yang tanya. Diatur, tapi mungkin kadang-kadang kayak suka ngemil itu. Apa? Ngemil apa? Kayak gitu. Waktu tinggal sendiri, ya itu ada pesan kayak McD, burger gitu. Mungkin yang dimaksud Brian disuruh diet, nggak boleh makan tepung, nggak boleh minum susu, nggak boleh makan coklat. Kan seperti itu. Oke, jelaskan Brian. Itu yang mereka maksudkan. Apakah Brian mengikuti diet tertentu? Saya sendiri yang ngatur, tapi kadang-kadang aku mulai akal gitu. Apa yang Brian nggak boleh makan? Apakah ada yang Brian nggak boleh makan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti nggak ada kan? Nggak ada. Jadi itu yang dimaksud Brian. Apakah Brian ada diet tepung, susu, coklat kan? Ada, enggak kan? Nggak ya. Pasta Brian makan juga. Itu yang dimaksud pertanyaannya Brian. Apakah makannya diatur itu maksudnya Brian ikut pola diet nggak ya? Nggak boleh makan tepung, nggak boleh minum susu. Pola diet. Itu yang dimaksud. Ada atau tidak? Enggak ya. Brian makan semuanya kan ya. Yang dimaksud Brian tadi menjawabnya bagaimana? Mungkin Bu Jen boleh bantu ya? Menjelaskan pemahaman Brian. Pemahaman yang soal apa? Enggak, Brian kan tadi yang ditanyakan mereka, Brian itu dietnya itu kan kalau autism itu kan enggak boleh makan coklat, susu. Yang ditanyakan oleh mereka. You know much about dieting. Okay, you can explain to them. Jelas. Okay, so that's the point that they want to know. ya. Kalau konsumsi suplemen itu setiap
tiap hari Mhm. minumnya vitamin C atau D. Oke. Oke. Tuh. Nah, ini ada pertanyaan. Sebenarnya Ya, itu yang forgive them who did that thing to you. To be honest, I never intended to forgive them. Well, I fantasized I could do some really violence on them. I fantasized them, but never did such thing. Oke. Jadi Brian tidak ingin memaafkan mereka karena Yeah, if I have to be very completely honest. ya, sejujurnya demikian. Baik. But then, what would God or Jesus think if I did that? Iya. Do you care about what Jesus thinks about what you feel? Or what dad or mom would think? Of course, they will feel sad because forgiveness is about how to release yourself, not about them, but how to free yourself. Jadi memaafkan adalah justru memberikan kita kebebasan sebenarnya. To set you As far free. as I know, only revenge would do such thing, as far as I know. Okay, takes your time. It's okay. Oke. Terima kasih Bu Pramita untuk tangkapannya. Dan Bu Ika tadi sudah dijawab, Kak Brian melakukan gaya berikutnya ini. Maaf tadi kakak moderator, Brian trauma akan ekspresi yang lawan bicara. Itu Apakah berdampak di kehidupan sekitar? significantly, berdampak signifikan. Ya, sampai aku harus pasang headset. Supaya tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Mengontrol. Bagaimana Brian mengontrol emosinya waktu itu? I had to force myself to be calm. Seriously, it was very tiring, Oke. very frustrating, and mentally exhausting. Sangat melelahkan, harus belajar untuk bisa sabar gitu ya. Apa yang Bu Jen ajarkan waktu itu supaya bisa mengontrol emosi? Saya waktu itu mengajarkan dia untuk mengenali begitu merasa mau marah, tarik nafas dulu. Dulunya kan marahnya ledak-ledak gitu. Yes. Tapi yang ini amarah saya, tapi tidak marah secara langsung atau meledak, malah marahnya kayak sifat beracun, like venomous, ya memendam. Oke. Apakah Grandpa dan teman saya melihat ini? Ya, ini live streaming, Bray. Nenek saya. Oh ya, live streaming. Juven juga bisa lihat, semuanya bisa lihat. Aku perlu tahu. I need to know for sure. Partisipan kita. Bentar. Mukiraharjo. Ada nih. Mukiraharjo. Kalau kakak dan adik saya mungkin ya, maybe they're busy working in Canada. Maybe. But still they can see because we put in used to. Sorry. Nice info, Brian ini kembar ya, Ya. ya. Jadi saudara kembarnya ada di Kanada saat ini. Adik kembar.
Adik kembar ya. Jadi Brian. Kembar identik. Oke. Aku tidak Brian lihat kakak. nama Juven Adin atau Johannes Clement. Ya, mungkin mereka Mungkin masih masih oke. Iya. Tapi kan ini kan kita tahu di YouTube, jadi anytime, Iya. anywhere, wherever, Ya, bisa jadi nonton semuanya. tayangan podcast kita hari ini akan ditayangkan 3 bulan mendatang di channel YouTube Sabiru Indonesia. Begitu. Kita boleh jawab, ada pertanyaan lagi ya Brian ya. Ya. Di sini ada yang tanya, Brian pernah mencoba terapi di luar hipnoterapi untuk rilis emosi? Di luar hipnoterapi. Tidak. Sebetulnya tidak. Kalau boleh saya bantu, kalau di luar hipnoterapi ya berarti dengan mesin. Sehingga secara private, ketika tidak ada orang yang melihat atau mendengar. Apa yang Brian lakukan kalau nggak ada orang? Ya, seperti dulu. Mendadak Are you screaming? and screaming profanities. Profanities I could think of. Screaming curses and profanities. Even one that mom and dad don't want to listen to. Brian sedih kalau mama and dad dengar. If aku pasti tidak masalah besar kalau mereka mendengar itu. Aku pasti bakal dapat masalah besar. Masalah besar. Seperti you know how they react to bad words like that. They didn't approve of such words. Okay. Oke. Ini banyak respon buat Brian. Terus semangat berkarya ya Brian. Kamu luar biasa. Highlight kalimat. Untuk yang message semangat itu, saya berterima kasih kepada Ira. Ya, terima kasih Ibu Ira. Nah, berikutnya ini ada Ibu Pramita. Highlight kalimat Kak Brian, harapan saya meskipun saya autisme, saya berharap masyarakat dapat menerima saya dan karya-karya saya dapat diakui. You deserve the great acceptance. Thank you, Pramita. Ya. Oke, my pleasure. Ya. Nah, ini kita ada sharing harapan dari Brian. Ya sebenarnya Brian ini sudah siapkan PowerPoint juga buat kita ada di sini. Ya. Oke, boleh ya, boleh ditampilkan ya. Harapan awal. Ya. Oke, kita tampilkan dari awal. Kenali dan pahami aku. Nah, ini tadi perkenalan, namanya Brian. Saya sudah sebutkan yang di perkenalan. Yang pengalaman masa SD. Ya. Nah, ini dia. Pada waktu saya masih SD, saya diagnosa autisme. Waktu itu saya takut sama suara bor maupun blender karena bising. Saya sudah saya sampaikan. Sampaikan. Iya. Dan saya sebutkan
kita review aja ya, gitu. Kita sambil review tadi yang mungkin masih baru bergabung. Saya sudah menjalani terapi dengan ibu saya sudah bisa menggambar sejak kecil, belum menggambar di tembok, menggambar kertas. Ya, waktu saya kelas 6 SD, saya dikeluarkan dari sekolah Caritas dan saya harus pindah ke laboratorium di Malang, di UM ya. Universitas Negeri Malang ya. Ya, Universitas Negeri Malang. Oke, berikutnya. Ya, pengalaman waktu SMP, akhirnya lulus SD saya pindah SMP Mardiwiata. Itu yang saya udah sebutkan. Ya, dari Yang sebutkan tadi. dikeluarkan dari Mardiwiata karena banyak masalah sama di sana. Oke, kalau gitu boleh berikutnya. Sama Apa? masa pendidikan SMP saya sering menggambar dalam waktu luang saya. Oke. Gambar di Ya. berbagai media kertas. Gambarnya masih disimpan sampai saat ini. Beberapa itu kayaknya hilang atau dibuang gitu. Ada di Bucin. Oh, ada, Bucin. Loh, maksud saya yang beberapa. Oh, oke. Beberapa yang hilang atau Beberapa dari dibuang. buang. Berikutnya. Yang SMA itu kebanyakan disimpan. Yang sama seperti masa sebelumnya sering menggambar dalam waktu luang. Berikutnya. Nah, ini waktu kuliah, setelah lulus SMA saya mulai bersekolah di Brawijaya, Fakultas Vokasi Bidang Desain Komunikasi Visual. Saya masuk Universitas Brawijaya melalui PSLD. Selama kuliah, saya mengasah kemampuan menggambar saya dalam media kertas dan digital. Iya. Selama tinggal sendiri. Pada waktu masa kuliah saya mulai menggambar digital. Kita kayak tadi yang dikasih lihat ya. Selama tinggal sendiri di apartemen maupun di rumah, saya mulai belajar memasak, mulai dari kuah-kuahan hingga tumis. Ya tadi sudah disampaikan sama Brian. Oke, berikutnya kita mau lihat karya-karyanya nih. Cita-cita udah saya. Nah, sekarang cita-citanya pengen jadi ilustrator dan menghasilkan uang dari sini. Berikutnya. Nah, ini karya-karyanya Brian ini. Bagus ya? Suka bikin dibuat cerita gitu, kayak komik. Kalau cerita itu kalau aku bikin cerita mungkin nggak pernah selesai. Kalau jujur. Udah ada gambar yang lain. Tapi saya ada pernah buat komik yang buat lomba Jepang gitu. Oh, lomba. Dikirim ke Jepang gambar yang komik itu, namanya di kertas itu, terus di scan, lalu dikirim ke Jepang. Luar biasa. Support dari mama ya, ya. Mama, papa, mami, dedi, tante, opa, oma. Oke. Nih karya-karyanya. Ada yang lain? Ya. Harapannya Dok Brian, meskipun saya autisme, saya bisa diterima di masyarakat. Karya ilustrasi saya bisa diakui. Pasti kita semua pasti menunggu ya hasil karyanya Brian. Kita akan lihat nanti di pamerannya Brian. Kita tunggu. Jadi Brian semangat ya, semangat untuk selesaikan karya-karyanya. Tuh. Ya. Boleh slide berikutnya? Sekian dari presentasi ini. Terima kasih. Terima kasih Brian. Ada yang ingin Brian sampaikan ke teman-teman, ke Bapak Ibu yang hari ini ikut podcast, bagaimana supaya para orang tua yang ada di rumah bisa mendapatkan inspirasi untuk mendidik si kecil. Ini adik-adiknya Brian ini bagaimana? Terapi
a few more therapies would do, and emotional support. Oke. Ya kalau ada masalah, kalau yang menyandang autisme ada masalah gitu, mungkin selama ada orang tua yang mau support, bisa diceritakan. Mungkin orang tua anak-anak yang menyandang autisme mungkin bisa membantu. Oke, itu ya pesan dari Brian ya. Ya, Mm-mm. yang saya tahu. So I don't know. Mm-mm. Tapi aku taunya itu what I know is that my parents are very loving and supportive. Tapi ya, bangga sekali punya orang tua seperti orang tuanya Brian ya. Jadi dari pesannya dari Brian, bagi orang tua yang mungkin saat ini sedang berjuang dengan putra-putrinya yang menyandang autisme, rajin-rajin ikut terapi dan juga berikan support emosional kepada anak-anak kita gitu, supaya mereka bisa memahami apa yang kita berikan tentu adalah yang terbaik bagi mereka. Dan mereka pun, sekalipun mereka kesulitan berkomunikasi, ada satu bahasa yang mereka pasti bisa mengerti, yaitu bahasa kasih. Mereka akan bisa merasakan kasih yang kita berikan kepada mereka. Gitu ya, Brian ya? Iya. Iya, sebenarnya perbedaannya itu aku melepaskan emosi itu dengan meneriakkan bahasa kasar, tapi saya sampaikan pada anak-anak autisme jangan meniru kebiasaan buruk saya. Pesan dari kakak Brian, harus bicara dengan baik gitu ya Brian ya. Ya. Ya, oke. Semangat terus buat Brian. Terima kasih sudah datang ke Sabiru. Ya, dan bagi Bapak Ibu yang ingin saya jadi narasumber, bisa kontak manajer saya. Apa tuh nomornya lagi tuh sebentar. Boleh catat nomor manajernya Brian. Saya Ibu Monica Camelia di nomor 08127 08127 044 044 255. 255. Sudah dicatat nomor manajernya Brian. Ayo buat Bapak Ibu yang mungkin ingin mendapatkan inspirasi lebih tentang Brian dan juga karya-karyanya, boleh dihubungi dan boleh dipanggil menjadi narasumber. Gitu ya Brian ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, kita mau foto bersama terlebih dahulu. Ya, boleh di on cam untuk Bapak Ibu peserta podcast pada siang hari ini. Kita foto bersama ya. Brian boleh lihat kamera. Oke. Udah nyala? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Udah ya? Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Brian. Salam buat kami MDD luar biasa. Tetap semangat. Iya. Dan untuk podcast kali ini kita harus akhiri. Saya terima kasih banyak untuk kalian yang sudah datang dan juga Bu Jen. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang kemari. Ya, kita jumpa lagi di 2 minggu mendatang. Hai, aku Sabi. Selamat datang di Sabiru. Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami
@sabiru Indonesia dan ikuti hashtag Sabiru Info, Sabiru Talk, Sabiru